lagi dengan saya Mas Blogger. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial yaitu mengenai kartu prakerja. Jadi sebelumnya uh, saya udah browsing perihal informasinya itu. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar kartu prakerja nanti bisa ikuti tahap demi tahapnya. Itu secara online, itu di situs ini teman-teman. Itu prakerja.co.id. Baik, kita mulai saja. Nah, kalau teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel Mas Blogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Blogger. Nah, tutorial kali ini yaitu mengenai kartu prakerja. Nah, jadi ini adalah salah satu program dari pemerintah. Nah, saya dapat sumbernya nanti di Kompas ini, nanti saya cantumkan di link deskripsinya. Jadi kartu ini gunanya yaitu ini teman-teman. Jadi pemerintah sudah membuka pendaftaran kartu prakerja 2020 secara online. Jadi mulai minggu kedua April. Nah, sedangkan sekarang pada waktu saya buat tutorial ini yaitu tanggal 29 April. Nah, jadi udah minggu kedua ini. Jadi program ini tujukan untuk ini teman-teman, mengurangi dampak ekonomi dari wabah virus corona. Jadi sebenarnya bantuan ini ditujukan untuk ini teman-teman. Kan ada banyak tuh. Nah, ini pemerintah sudah menaikkan anggaran program kartu prakerja dari 10 triliun menjadi 20 triliun karena adanya pandemi COVID-19 di tanah air diketahui. Ini penyebabnya itu karena ada sejumlah perusahaan terpaksa merumahkan hingga memecat karyawannya. Nah, manfaatnya tuh kira-kira ini. Jadi penerima manfaat juga bertambah 2 juta orang menjadi 5,6 juta orang. Dan sasarannya teman-teman, jadi sasaran untuk ini kartu prakerja itu pertama para pencari kerja, kemudian yang kedua itu pekerja ter-PHK atau berpotensi ter-PHK. Nah, oleh karena itulah pemerintah apalagi dalam masa pandemik ini, COVID ini, membuat program ini. Nah, jadi nanti tahapannya itu seperti ini teman-teman. Jadi nanti bantuannya itu berupa sebesar ini 3,5 juta, persisnya segini. Kemudian yang pertama itu biaya pelatihannya sebesar 1 juta. Ini dalam bentuk ini ya teman-teman, dalam bentuk digital ya. Ini nggak bisa diuangkan ya untuk biaya pelatihan sebesar 1 juta ini. Kemudian nanti kalau kita sudah lulus di biaya pelatihan ini, baru nanti diikuti dengan tahapan kedua yaitu berupa bantuan insentif pasca pelatihan sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan. Nah, jadi 6 kali 4 kan 2,4 juta tambah 1 juta 3,5 tambah lagi ada insentif untuk survei itu 150. Jadi total bersihnya kalau teman-teman dapat itu sekitar 2,5 juta lah. Total seluruhnya selama 4 bulan ya teman-teman. Cuman tahapannya seperti ini teman-teman. Tahapannya itu pertama kita harus mendaftar dulu di halaman ini tadi di prakerja.co.id. Kemudian nanti setelah kita mendaftar nanti kita diseleksi teman-teman. Apakah kita itu cocok untuk sebagai penerima. Nah, kalau misalnya kita lolos seleksi, nanti kita akan diberikan istilahnya itu poin lah, uang tadi lah, tapi dalam bentuk digital. Ya berupa sebesar ini teman-teman kalau kita lolos. Nah, sebesar 1 juta. Nah, uang 1 juta itu kita gunakan untuk mengikuti pelatihan nanti yang ada di situsnya itu. Di prakerja itu. Kemudian setelah kita mengikuti pelatihan itu, katanya ada pelatihan online maupun offline, kita akan mendapat sertifikat. Nah, dari sertifikat itu, setelah kita mendapat sertifikat ini, kemudian kita harus memberikan komentar lah, misalnya terhadap itu tadi lembaga yang penyedia ini tadi pelatihan online. Nah, setelah kita memberikan review tadi, baru kita akan mendapatkan insentif. Nah, insentif ini yang ini teman-teman. Insentif berupa pasca pelatihan sebesar ini 600.000 per bulan selama 4 bulan. Jadi tiap bulannya dikasih 600 selama 4 bulan ke depan. Kemudian setelah kita mendapat insentif, kita disuruh mengisi survei ini sebagai feedback ke efektivitas program dan kita akan mendapat insentif lagi sebesar ini teman-teman, 150. Nah, terus bagaimana jika kalau misalnya teman-teman tidak lolos seleksi? Nah, jadi di sini dijelaskan kalau misalnya tadi saya sudah baca, misalnya dia
programnya ini mulai dari sejak minggu pertama bulan ini, minggu kedua April, sekarang kan udah minggu keempat April. Jadi sebentar. Ya, masuk minggu. Jadi kita tuh masuk ke gelombang 2, kalau nggak ke gelombang 3. Jadi ini kartu prakerja ini akan ada sampai dengan ini teman-teman. 31 Desember 2020. Jadi kalau misalnya dalam waktu gelombang tersebut teman-teman nggak lulus, ikuti nanti lagi gelombangnya. Jadi ada banyak gelombang teman-teman. Di sini saya baca itu mungkin ada 30 gelombang atau berapa puluh, pokoknya sampai 31 Desember. Itu aja. Jadi jangan khawatir kalau misalnya nggak lulus gelombang ini, nanti coba lagi pas ada gelombang yang berikutnya. Seperti itu. Sampai nanti terakhirnya itu di tanggal ini, 31 Desember. Nah, kalau teman-teman sudah paham ini, nanti kalau untuk link lengkapnya itu bisa teman-teman baca di link deskripsi saya. Nanti teman-teman bisa baca dari link halaman 1, halaman 2, halaman 3, jadi lebih detail. Nah, sekarang kita coba daftar dulu ke situs ini tadi, seperti saya bilang di prakerja.co.id. Jadi kita harus wajib ya teman-teman daftarnya di situs ini. Kemudian kita pilih daftar sekarang. Kalau saya, oh iya, siapkan juga itu KTP seumur hidup teman-teman. Jadi biar teman-teman itu enggak lupa masukkan ini ya tadi. Oke, masukkan aja ini teman-teman, email teman-teman, kemudian password teman-teman misalnya. Ini juga, ini harus sama ya teman-teman. Jadi kayak kita membuat email aja. Kalau sudah, pilih setuju. Ini jangan sampai lupa nih password kita. Jadi perlu diingat. Pilih daftar. Simpan aja. Nah, kata dia silakan cek email yang kita tuju itu. Nah, kalau sudah ya kita masuk emailnya, kemudian nah ini kita verifikasi teman-teman. Nah, ini kata dia kita sudah terverifikasi. Nah, kalau kita sudah terverifikasi seperti ini, kita login dulu. Kita login. Nah, ini tadi alamat email kita sama password kita. Jadi jangan lupa. Tapi kalau misalnya teman-teman lupa, pilih yang ini ya teman. Lupa password. Tapi kita tadi udah ingat dan udah kita misalnya ini passwordnya jangan sampai kelupaan. Untuk biar tidak lupa teman-teman catat aja di nomor HP teman-teman atau di notepad teman-teman atau di komputer teman-teman. Jadi kita pilih login aja. Ingat saya aja. Nah, ini sudah. Nah, ini kita perlu verifikasi KTP. Jadi, masukkan aja, itu nomor NIK, teman-teman. Ini saya tutup dulu, ini karena nomor KTP saya. 82. Kalau sudah, lanjutkan, teman-teman. Nah, di sini kita suruh lengkapi jenis kelamin. Laki-laki, misalnya. Nah, ini makanya saya bilang tadi teman-teman tuh harus siapkan dulu nama ininya, alamat sesuai KTP teman-teman. Itu Jalan Iskandar 8. RT RW 08000. Kemudian provinsinya itu sesuaikan Bengkulu, kabupatennya Kota Bengkulu, misalnya kecamatan teman-teman. Sesuaikan. Karena saya tinggal di Teluk Segara, pilih Teluk Segara. Kemudian ini teman-teman bisa sesuaikan dengan teman-teman, pendidikan teman-teman. Kemudian statusnya misalnya tidak bekerja, kemudian pilih topik pelatihan. Nah, ini teman-teman sesuai dengan pelatihan yang ingin teman-teman inginkan. Manajemen gaya hidup, makanan, barista, penjualan, pemasaran online, sosmed, bahasa asing. Wah, ada juga ternyata bahasa asing ya. Kemudian manajemen sosial. Kalau saya sih karena
bergerak di bidang online, jadi saya ingin belajar lebih lanjut tentang online ini, jadi pemasaran online. Nah ini kita harus mengupload ini kita KTP kita. Jadi kita harus foto dulu, teman-teman. Jadi kita harus upload seluruh bagian itu, seperti itu. Nah ini, kemudian juga yang kedua ini kita sambil selfie seperti itu teman-teman. Ya ini biar nggak ada penipuan gitu loh kira-kira. Bentar nanti ya makanya memang agak repot kayak gini teman-teman. Cuman ya kalau teman-teman mau ikut prakerja ya memang kayak gini teman-teman, harus dilengkapi semua mulai KTP, kemudian foto selfie. Nah saya ambil foto dulu ya teman-teman. Bentar. Ini. Nah ini kita pilih selfie. Pilih lagi, pilih unggah. Ini maksimal 2 MB ya teman-teman, jadi nggak boleh lebih dari 2 MB. Itu KTP. Terus selfie juga harus 2 MB. Jadi kalau misalnya teman-teman lebih dari 2 MB itu nggak bisa teman-teman. Nanti saya ajarkan gimana cara ngecilkan foto teman-teman itu. Kalau misalnya fotonya kebesaran. Ini pen, kita kemudian kirim foto kita yang ukuran besar tadi. Ini kan punya saya ini kan besar kali nih. Ini sampai 3,7, sedangkan itu maksimal 2 MB. Kita print screen aja, print screen. Kemudian kita balik ke Paint, kita pastikan teman-teman. Nah, seperti ini. Kayak gini lah cara ngecilkannya. Kemudian kita crop. Nah, seperti ini. Crop. Nah, udah tuh. Ini ukurannya udah kecil tuh, kalau mau di-upload udah cocok. Kemudian kita save as, taruh ke folder yang mudah diingat. Misalnya tadi kita buat di kartu, ini dia kartu prakerja. Ini kita buat ini yang selfie. Save. Sama juga kayak KTP tadi juga sama kayak gitu. Kalau teman-teman pakai KTP, pilih selfie tadi. Bentar, pilih selfie. Saya pilih selfie dulu, yang lain dulu. Kartu prakerjanya, kemudian ini selfie. Ini biasanya lagi gangguan nih, berarti banyak yang daftar teman-teman. Kalau misalnya teman-teman, nah ini kalau udah kayak gini berarti udah benar teman-teman. Nah kayak gini, selfie JPG. Tinggal pilih KTP. Ini KTP belakang. Nah, kalau udah ada kayak gini, berarti udah bisa tuh, udah benar kita teman-teman. Udah terupload kalau sudah ada tulisan kayak gini. Nah, kalau sudah kita centang ini, kemudian kita pilih lanjutkan. Nah, ini kita masukkan nomor kita. Jadi untuk konfirmasinya, jadi masukkan sesuai dengan nomor teman-teman ya. Misalnya 081, misalnya 0821. Jadi tulisnya 821 dan sampai terakhir gitu teman-teman. Kita tunggu. Nah, ada kode yang masuk ke HP saya 823229. Kalau sudah verifikasi. Nah, tidak ya karena tadi dibilang tidak boleh mengikuti pelatihan atau lagi sekolah, jadi pilih tidak ya teman-teman. Apakah sana ini bilang aja iya. Kalau karena nggak masalah ya, iya atau tidak tuh nggak masalah ya teman-teman. Tadi kan dibutuhkan ya yang baik itu yang belum, yang
sudah bekerja maupun yang tidak bekerja, teman-teman, atau lagi menganggur. Oke, karena saya iya, ya pilih iya aja, teman-teman. Misalnya kalau teman-teman bilang iya, silakan iya, kalau tidak, tidak. Kalau saya bilang tidak karena saya freelancer. Nah, kalau sudah klik oke. Nah, nah, kemudian nanti di sini ada tesnya ya, teman-teman. Selama 18 soal itu dalam waktu 25 menit. Nah, jadi Iza seperti tadi, tahapan sudah mendaftar, kemudian nanti harus setelah menjawab pertanyaan di awal tadi, terus teman-teman harus mengikuti tes ini, teman-teman. Nah, kalau misalnya tes ini kemudian sesuai dengan nilai ambang batasnya, itu teman-teman lulus dan nanti akan ada informasi misalnya teman-teman udah mendapatkan saldo di akunnya ini, teman-teman. Di kartu prakerja. Jadi sebelumnya teman-teman silakan login dulu ke situsnya. Lalu kalau sudah, klik ini, mulai tes sekarang. Nanti ada 18 pertanyaan, nah seperti ini teman-teman. Harga gula pasir tahun 2014 gini. Juli, Agustus, ini naik 500, ini 500, sedangkan ini naik 1000. Terjadi penurunan harga gula setiap bulannya? Enggak, sejak bulan Juli harga bawah kita selalu naik. Berikutnya, kemudian ini 7 tambah 3 sama dengan 10. Oke. Kemudian seberapa sus tidak kegagalan yang pernah saya lihat pada masa lalu adalah karena saya kurang berbakat. Sangat tidak setuju. Mungkin itu karena faktor pengalaman ya, teman-teman. Kalau saya ini sangat tidak setuju. Berikutnya, kemudian seberapa setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya merasa minder rendah diri pada orang lain. Salah satu lebih baik. Ini sebenarnya pilihannya bisa, kalau kita bekerja itu berarti kita jangan minder, teman-teman. Nah, jadi saya jawabannya itu sangat tidak setuju. Karena kita bekerja dengan orang lain, itu pasti kita harus berinteraksi dan mengobrol. Kemudian dengan berikut saya menunda pekerjaan yang saya tidak suka melakukannya. Sangat tidak setuju juga. Jadi kita tidak boleh menunda pekerjaan. Semakin cepat itu semakin cepat juga kita melakukan pekerjaan yang lain. Seberapa setuju tidak suka melakukan ikut. Saya sering memulai kegiatan namun jarang menyelesaikannya. Nah, ini sangat tidak setuju juga kalau saya. Ya kita kalau sudah memulai kegiatan kita harus menyelesaikannya, teman-teman. Kemudian ini berapa jam mengikuti di sini karena pelajarannya cukup banyak, tentu saja kita akan butuh lebih lama ya, teman-teman. Kalau dari sini saya lihat yang lebih lama tuh ini. Lebih dari 2 jam per hari. Kemudian pertanyaan ke-8. Jika pekerjaan lebih susah dari apa yang saya perkirakan, saya tidak akan teruskan. Ini saya sangat tidak setuju juga. Berikutnya, mengapa Anda berminat ikut ini? Nah, ini teman-teman, ada alasannya nih, saya butuh tambahan uang, saya ingin meningkatkan keterampilan, saya bosan dan butuh aktivitas baru, saya ingin membuka usaha baru, saya kehilangan pekerjaan. Nah, karena kita ingin mengikuti pelatihan itu, maka kita ingin meningkatkan ini, teman-teman. Saya ingin meningkatkan misalnya ini.
Tapi ada juga teman-teman yang di online itu jawabnya yang ini. Terserah ya teman-teman, ini pilihan. Tapi yang paling benar itu sebenarnya kita butuh keterampilan ya teman untuk mendapatkan uang. Tapi itu lebih urgent lagi kalau ingin ini. Saya butuh tambahan uang. Nah ini aja deh. Karena lebih penting ini dibandingkan meningkatkan keterampilan. Berikutnya kemudian saya takut coba dulu karena saya takut gagal. Sangat tidak setuju. Kemudian agar minum 80 ml untuk mengendalikan banyaknya dosis obat dalam darah. Ini dosisnya. Banyaknya dosis obat dalam agan setelah satu dan sudah ya. Berapa banyak buah yang masih tetap. Berdasarkan diagram di atas, berapa banyak? Ini berapa ya? Di sini kelihatan kalau ada penurunan sebesar 35. Anggap aja 30 ya. 30 ini. Berarti 80 kurang 30. Berarti ada penurunan sekitar 30 kan di sini. Kalau saya lihat sih ini nggak pas di 30. Berarti di atas 30 ini. Kalau di atas 30 ya berarti ini. Teman-teman. Karena kan setelah hari pertama kan pasti hari kedua ya. Hari kedua ya ini. Hari kedua ya karena ini tengah-tengahnya 30, ini atas sedikit ya berarti 32. Berikutnya. Kemudian suhu badan bawasan mulai pukul, ini dia. Ini jamnya sampai jam 12 sampai 15. Pertanyaannya 14.30 berarti di sini. Berarti dia di 36. 14.30 ya. Ya benar, 36. Kemudian harga pembelian sebuah roti 5.000. Roti tersebut dijual dengan keuntungan 10%. Nah, berarti kalau dia pengen untung 10%, berarti dari 5.000, berarti dia untungnya itu 500. Berarti 5.500 jadinya teman-teman, dikalikan 100. Berarti dapatnya itu 550.000 teman-teman ini. Iya, 5.500 dikalikan 100 dapatnya ya 5.550. Kemudian ini harga baju dan celana untuk baju masing-masing adalah 80 dan 100 jika dibeli 3 buah baju. Nah, jadi 3 dikali bajunya itu harganya 80.000. Kemudian satu celananya harganya 100.000, berarti 8 kali 3 itu 40 kali tambah 100 berarti totalnya 340.000. Ada nggak? Oh, ini ada. Berikutnya kemudian ini 3 tambah 5 8 per 7 atau 1 per 7. Ada nggak 1 per 7? Nggak ada, benar ini 8 per 7. Kemudian juga yang ini 8 per 4. 8 per 4 dapatnya 2 ya teman-teman. Ada nggak 2 di sini? Nggak ada. Oke, terus berikutnya itu pertanyaan 17. 49 dikurang 23. 49 dikurang 23 berarti 26. Ada nggak 26? Ada. 6 tambah 3 9, 2 tambah 2 ya benar 26. Berikutnya. Nah, ini soal-soal hitungan teman-teman. Jadi kita selesaikan dulu sisi kiri dulu. 24 itu minus di dalam kurung kalikan minus ditambah dikurang 35. Berarti sama aja kita dapatkan 24 tambah 10 dikurang 35. Jadi 34 dikurang 35 dapatnya min 1. Sisi kirinya min 1. Sisi kanannya itu
Kita buka dalam kurung dulu, minus 5 ditambah 12, itu minus ketemu dengan minus, berarti dapatnya plus. Jadi 12 ditambah 9, jadi minus 5 ditambah 21, itu dapatnya 16. Ya, 16. Kemudian dikalikan minusnya itu 16. Nah, tadi kan yang hasil awalnya minus 1 tuh. Jadi minus 1 dikurang minus 16 dapatnya minus 17. Ada nggak? Ini jawabannya teman-teman. Jadi sudah 100%. Nah, kalau teman-teman belum yakin silakan cek lagi jawaban yang sebelumnya. Misalnya yang ini. Ya, benar. Minus 7. Kalau udah yakin, kalau misalnya teman-teman udah yakin, klik aja selesai. Ya sudah. Oke, nah cek dashboard. Nah ini dibilang teman-teman itu sambungkan ke rekening teman-teman. Nah kalau udah sampai tahap ini ya teman-teman ya tinggal sambungkan aja teman-teman. Sambung ke rekening. Nah ternyata di sini teman-teman tuh harus punya BNI teman-teman. Atau punya pilihan rekening di OVO atau di Link Aja atau di GoPay. Sebelum mengisi ini teman-teman harus punya rekening dulu ya teman-teman. Buka rekening dulu ya tadi di BNI. Nah ini masukkan nomornya dan masukkan nama cabangnya teman-teman. Kan kalau sudah klik sambungkan. Karena saya belum punya rekening BNI, makanya saya ini dulu teman-teman, buat dulu. Nanti ini uangnya masuk, itu masuk ke rekening BNI saya teman-teman. Seperti itu. Ya sampai di sini aja teman-teman. Kalau sudah sampai sini udah gampang ini. Jadi pastikan teman-teman sebelum masukkan informasi ini, kalau misalnya teman-teman lulus itu teman-teman udah ada ini tadi rekening Bank Mandiri atau lewat OVO atau lewat Link Aja atau GoPay. Itu saja teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silakan di komentar di kolom komentar ya teman-teman. Oke kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.